Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sampurasun. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada kesempatan ini, izinkan kami menguak misteri makam keramat Sang Hyang yang berlokasi di Jalan Jatinegara Kaum, nomor 20B, Jakarta Timur. Di Keraton Pakuan Pajajaran, Sri Baduga Mahaprabu Siliwangi tengah merenung, berpikir keras. Usaha memindahkan pusat pemerintahannya dari Kawali ke Pakuan sebagai benteng terakhir menghalau gempuran pengaruh Islam ternyata sia-sia. Islam tumbuh begitu cepat, ditambah semakin melemahnya kekuatan kerajaan Hindu-Buddha, membuat usaha keras raja-raja tidak membuahkan hasil. Bahkan keadaan semakin mengancam bumi Pajajaran. Sri Baduga tak menyangka Kesultanan Demak dan Cirebon benar-benar menguasai Pulau Jawa bagian barat, bahkan semakin merangsek masuk wilayah kekuasaannya. Sri Baduga berpikir hanya ada satu harapan. Ia harus mempertahankan pelabuhan Sunda Kelapa agar tak jatuh ke tangan lawannya, yakni dengan meminta bantuan kepada Portugis yang saat itu telah menjadi penguasa pelabuhan Malaka. Menurut filolog Saleh Dana Sasmita, ketika menjadi putra mahkota, Surawisesa menjadi ratu di Sangiang yang wilayahnya meliputi Jatinegara hingga Marunda. Dengan demikian, ia merupakan penguasa di pelabuhan Nusa Kalapa. Kemudian Sri Baduga Maharaja mengutusnya dalam suatu misi kerjasama dengan Portugis di Malaka. Pada tahun 1512 dan 1521. Pada tahun 1522, perjanjian pun akhirnya dimulai. Prabu Surawisesa menawarkan akan memberi tanah di Mulut Ciliwung, tempat berlabuh kapal-kapal Portugis, dan membangun benteng di Sunda Kelapa, dengan tujuan agar Kesultanan Demak dan Cirebon tak berani mendekat. Ketika mengetahui Pangeran Surawisesa membuat perjanjian dagang dan pertahanan dengan Portugis, hal ini membuat Kesultanan Demak dan Cirebon menjadi gelisah. Rasa gelisah ini dipendam saja karena masih ada rasa hormat dan sungkan. Namun setelah Prabu Siliwangi wafat, situasinya menjadi amat berbeda. Rasa sungkan telah lenyap. Kedua kerajaan ini menjadi sejajar dan mulai saling berhadapan. Setelah Prabu Surawisesa berkuasa dan melaksanakan kerjasamanya dengan Portugis, Demak dan Cirebon menjadi punya alasan untuk menyerang Pajajaran. Kecemasan Sultan Trenggono tentunya sangat beralasan. Jika Sunda dan Malaka sudah dikuasai Portugis, maka dengan sendirinya akan melumpuhkan sektor maritim kerajaan di Nusantara. Terlebih Selat Malaka sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, maka jalur perdagangan laut yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi Demak terancam putus.
Maka langkah yang diambil Sultan Trenggono adalah dengan menyerang, menguasai Sunda Kelapa. 4 tahun kemudian, Sunan Gunung Jati memerintahkan Fathahilah menyerang kerajaan Banten Girang yang berada di bawah kekuasaan Pajajaran. Banten Girang pun takluk, bahkan sisa pasukan Pajajaran dibawa serta untuk menyerang Sunda Kelapa. Pada tahun 1527, serangan pasukan gabungan Demak dan Cirebon yang dikomandoi Fathahilah berhasil menaklukkan Pelabuhan Kalapa. Pasukan Kerajaan Tanjung Jaya dan prajurit Pajajaran yang bersiaga di Pelabuhan Kalapa berguguran, tak mampu menahan gempuran pasukan Demak Cirebon. Akhirnya mereka terpaksa mundur, lari ke ibu kota Pakuan Pajajaran. Siapakah Pangeran Sanghyang sebenarnya? Menurut hikayat yang beredar, beliau adalah Raden Sarip bin Senopati Ngalaga, seorang tokoh Islam keturunan bangsawan Banten. Sedangkan menurut jejak gaib yang terlihat dan terbaca, keramat ini adalah makam Prabu Surawisesa. Secara historis dapat dikaitkan dengan kerajaan Tanjung Jaya yang kala itu permaisurinya Ibu Ratu Kiranawati sebagai istri beliau yang ditugaskan Pajajaran untuk mengatur pelabuhan Sunda Kelapa. Hal ini erat korelasinya dengan runtuhnya Sunda Kelapa. Dalam naskah carita Parahyangan, Ratu Samiam atau Sang Hyang atau Ratu Surawisesa yang lebih dikenal sebagai Prabu Surawisesa. Sedangkan dalam kisah tradisional lebih dikenal dengan sebutan Guru Gantangan atau Munding Laya Dikusuma. Selama 14 tahun menjadi penguasa Pakuan Pajajaran, Prabu Surawisesa terlibat dalam 15 kali peperangan, terutama menjaga dari serangan armada Demak dan Cirebon. Beberapa lokasi peperangan tersebut antara lain terjadi di Wahanten Girang, Ancol Kiyi, dan Sunda Kelapa. Prabu Surawisesa wafat dan dipusarakan di Sodong di luar komplek Jatinegara Kaum. Ini tertuang dalam kisah penyebaran agama Islam di Batavia. Demikian penggalan kisah perjalanan Prabu Surawisesa. Semoga bermanfaat dan menghibur Anda semua. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, lepaskan topeng-topeng jubah sutra syariatmu, jujurlah pada hati nuranimu, sebab itulah jalan menuju kesejatianmu, dan cinta sebagai cerminnya. Di dalamnya Anda tidak akan pernah melihat apa-apa kecuali refleksimu sendiri. Anda tidak akan pernah melihat apa-apa kecuali wajahmu sendiri.
dalam puncak perenungan dan panah diri akan tersadari sebuah momen kebahagiaan itu adalah engkau johir dan aku batin dapat duduk di beranda rumah, nampaknya dua melainkan satu dalam jiwa. Ingat, berzikir memang membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Tapi ingat, ini hanya manfaat, bukan tujuan. Jangan pernah terpesona oleh ketenangan, sehingga membuatmu lalai dari Allah. Teruslah berjalan, fokuslah pada tujuan batin, yaitu Allah, pemilik ketenangan sejati. Wallahu a'lam bishawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.